Bayangkan sebuah negeri dengan hutan hujan yang lebat, gunung berapi yang menjulang tinggi, dan lautan yang berkilauan. Inilah Aceh, sebuah daerah yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera, Indonesia. Selama berabad-abad, Aceh adalah kerajaan yang besar dan berpengaruh. Aceh dikenal dengan prajuritnya yang gagah berani, pemimpin yang bijaksana, dan budaya yang semarak. Kisah Aceh adalah kisah petualangan, intrik, dan ketahanan. Ini adalah kisah tentang sultan yang kuat, pejuang yang berani, dan masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan dan perdagangan. Tapi ini juga kisah perjuangan melawan penjajahan Eropa dan perjuangan untuk mempertahankan identitasnya. Dalam video ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengungkap sejarah Kesultanan Aceh yang menarik. Kita akan menjelajahi kebangkitannya, pencapaian budaya dan ekonominya, dan akhirnya kejatuhannya. Bergabunglah dengan kami saat kami menelusuri inti kerajaan yang luar biasa ini, mengungkap rahasianya dan merayakan warisannya. Bersiaplah untuk dibawa ke masa jalur rempah-rempah, pelabuhan yang ramai, dan gema masa lalu yang gemilang. Perjalanan dimulai sekarang. Aceh menempati posisi yang unik dan strategis di Asia Tenggara. Terletak di ujung utara Sumatera, Aceh menjorok ke Selat Malaka, jalur air penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Lokasi strategis ini menempatkan Aceh di persimpangan perdagangan internasional. Kapal-kapal yang syarat dengan sutra, rempah-rempah, porselen, dan barang-barang berharga lainnya berlayar melalui perairan ini. Aceh, dengan pelabuhan alam dan sumber daya yang melimpah, menjadi daya tarik bagi para pedagang dari seluruh dunia. Tanah vulkanik Aceh yang subur juga berkontribusi pada kemakmurannya. Tanah itu menghasilkan banyak lada, cengkeh, pala, dan rempah-rempah lain yang sangat dicari di pasar internasional. Komoditas berharga ini semakin meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik Aceh. Kendali atas Selat Malaka memberi Aceh pengaruh yang signifikan dalam urusan regional. Aceh dapat mengendalikan arus perdagangan dan mengumpulkan pajak dari kapal yang lewat, memperkaya kasnya, dan memperkuat kekuatan militernya. Oleh karena itu, letak geografis Aceh memainkan peran penting dalam membentuk takdirnya. Kisah Kesultanan Aceh dimulai pada abad ke-15. Pada saat itu, wilayah tersebut terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang sering berselisih satu sama lain. Namun, kedatangan Islam pada abad ke-13 secara bertahap menyatukan masyarakat di bawah satu agama. Dari awal yang sederhana ini, sebuah kekuatan baru muncul. Pada awal abad ke-16, seorang pemimpin yang kuat bernama Ali Mukhayat Shah menyatukan rakyat Aceh dan mendirikan Kesultanan Aceh. Ia mendeklarasikan kemerdekaan dari Kerajaan Majapahit yang mulai menurun dan memeluk Islam sebagai agama negara. Kesultanan yang baru berdiri dengan cepat memperluas pengaruhnya. Ali Mukhayat Shah dan penerusnya menaklukkan wilayah-wilayah tetangga, memperluas kendali Aceh atas Sumatera Utara. Kesultanan juga menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya di kawasan dan sekitarnya. Penemuan perkebunan lada yang luas di wilayah Aceh semakin mendorong kebangkitannya. Lada adalah komoditas yang sangat berharga di Eropa dan Timur Tengah, dan pedagang Aceh mendapat banyak keuntungan dari ekspornya. Kekayaan yang dihasilkan dari perdagangan lada memungkinkan Kesultanan untuk membangun militer yang kuat dan memperluas pengaruhnya di seluruh wilayah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan beberapa sultan yang kuat dan visioner. Para penguasa ini memainkan peran penting dalam membentuk takdir Aceh, meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarahnya. Kisah mereka adalah kisah ambisi, keberanian, dan komitmen yang mendalam kepada rakyat mereka. Salah satu penguasa yang paling terkemuka adalah Sultan Iskandar Muda, yang naik tahta pada tahun 1607. Dikenal karena kecakapan militer dan keterampilan administrasinya, ia memperluas wilayah Aceh hingga tingkat terbesar, menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Iskandar Muda menerapkan reformasi yang signifikan dalam administrasi, peradilan, dan perdagangan. Ia mendirikan pemerintahan pusat yang kuat, menyusun hukum, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Masa pemerintahannya dianggap sebagai zaman keemasan Kesultanan Aceh, ditandai dengan kemakmuran, stabilitas, dan perkembangan budaya. Penguasa penting lainnya adalah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah, putri Iskandar Muda. Ia naik tahta pada tahun 1641, menjadi Sultan perempuan pertama Aceh.
Pemerintahannya menunjukkan bahwa perempuan bisa sama cakapnya dengan laki-laki dalam memimpin kerajaan yang kuat. Sultanah Taj ul-Alam Safiyatuddin Shah adalah seorang penguasa yang bijaksana dan adil, yang berfokus pada menjaga perdamaian dan kemakmuran di wilayahnya. Ia mempromosikan perdagangan, mendorong pendidikan, dan melindungi seni. Masa pemerintahannya dikenang karena stabilitasnya dan peran penting yang ia mainkan dalam menegakkan kemerdekaan Aceh dalam menghadapi pengaruh Eropa yang semakin besar. Ini hanyalah dua contoh dari individu-individu luar biasa yang membentuk Kesultanan Aceh. Kisah mereka menggambarkan dinamisme, ketahanan, dan semangat budaya kerajaan yang kuat ini.